rutinitas sehari saya sudah berubah total. Dulu waktu bekerja hanya sedikit waktu yang bisa saya gunakan untuk mengeksplorasi hobi dan kegiatan yang ingin saya lakukan. Nah, hobi saya saat ini adalah saya sering camping, kemudian juga bisa melakukan kegiatan memasak di rumah, senam bersama teman-teman. Nah, dari situ selain itu untuk mengisi kegiatan saya juga diajak ikut melakukan kegiatan sosial. Jadi saya menjadi pengurus di ikatan pensiunan di tempat kerja saya. Kemudian saya juga ikut menjadi pengurus di kegiatan sosial yang agamis ya, yang kalau di tempat saya itu Yayasan Pengantar Husnul Khotimah Indonesia. Saya disitu jadi sekretaris ya. Kemudian dari kegiatan atau pergaulan saya bersama teman-teman saya, secara tidak sadar akhirnya saya menjadi instruktur senam London. Padahal saya tidak punya latar belakang sebagai instruktur. Oh ya, lupa juga, dari kegiatan camping saya juga menjadi pengurus di kelompok komunitas camping ya. Gitu. Jadi hobi saya tadi saya sebutkan ya, saya suka memasak, kemudian suka juga berkebun, macam-macam, karena aktivitas saya yang dulu tidak bisa saya lakukan sekarang bisa dikerjakan. Oh ya, saya tinggal di Surabaya di daerah dekat Suramadu. Nah, teman-teman yang kebetulan sana silakan mampir ke tempat saya. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Perkenalkan, nama saya Dr. Erna dari Rumah Sakit ABC. Senang sekali pagi ini saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ingin mendengar semangat dari Bapak Ibu semuanya. Coba saya ingin kita adu semangatnya. Saya mau melihat semangat yang dari sebelah kiri dulu. Oke, kita tepuk tangan ya. Yang sebelah kiri tepuk tangan. Coba yang sebelah kiri tepuk tangan dulu. 1, 2, 3. Oke, semangat sekali ya. Nah, yang sebelah kanan tentunya nggak mau kalah dong sama yang sebelah kiri semangatnya. Oke, kita tunjukkan semangatnya ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Semangatnya. Sekarang kita tepuk tangan bersama-sama yang lebih semangat lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaan saya yang pertama ya, berapa banyak Bapak Ibu yang datang ke sini sudah sarapan? Boleh angkat tangannya yang sudah sarapan? Oke, ternyata cukup banyak juga ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu yang datang ke sini dengan memakai kendaraan sendiri atau boleh juga diantar? Oke, tunjuk tangan. Wah, alhamdulillah ya, ternyata Bapak Ibu masih semangat, masih bisa membawa kendaraan sendiri ke kantor ini ya, ke tempat kita bertemu ini. Dan sekarang pertanyaan yang ketiga, siapa dari Bapak Ibu ketika selesai acara ini meninggalkan ruangan ini dalam keadaan sehat, senang, dan kaya raya? Ternyata semuanya ingin sehat, senang, dan kaya raya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk menjadi sehat Bapak Ibu, kita harus mulai dari gaya hidup kita sendiri ya, dari pola hidup yang kita lakukan. Contohnya ketika
Bapak Ibu memasuki ruangan, tadi kan sudah semua mendapatkan kotak snack dan air mineral dalam botol ya. Nah, pada saat Bapak Ibu sudah menghabiskan isi air mineral di botol itu, Bapak Ibu kan menjadi haus, kemudian ingin mengisi ulang. Kan panitia tidak menyediakan lagi air mineral dalam botol lainnya, hanya menyiapkan dispenser yang ada di belakang situ. Yang dilakukan ibu apa? Pasti Bapak Ibu akan ke belakang situ mengisi air mineral ke dalam botol, pencet tombolnya. Tetapi juga ada yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Apa itu yang harus diperhatikan? Nah, kalau Bapak Ibu tidak memperhatikan air yang mengalir itu di dalam botol apakah sudah penuh atau belum, maka yang terjadi apa? Pastinya air yang di dalam botol itu akan meluber ya, dan mengenai kaki, misalnya mengenai ujung celana, dan otomatis akan mengenai juga kaki ibu atau kaki bapak akan menjadi basah. Tentunya tidak nyaman kan? Nah, itu baru air ibu yang bisa dirasakan oleh tubuh kita sudah tidak terasa nyaman. Bagaimana dengan obat yang kita konsumsi? Yang ada juga yang beberapa bapak ibu yang punya ketergantungan dengan obat misalnya. Bagaimana pengaruhnya? Nah, untuk itu marilah kita lihat di slide berikut. Selamat pagi Pak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Erna. Saya dari Erna Turbo. Nah, kebetulan ini kami lagi mencetak 3.500 buku personality plus. Minta izin saya boleh sharing tentang buku ini. Minta waktunya 3 atau 4 menit sebentar saja. Boleh saya duduk Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Saya dengan Jimmy. Pak Jimmy ya. Pak Jimmy, kalau saya melihat dari penampilan Bapak ini rapi gini, warnanya matching. Apakah Bapak sering seperti ini? Cara berpakaiannya? Enggak juga sih. Tidak. Begini Pak Jimmy, kalau saya lihat dari cara berpakaian Pak Jimmy itu kan rapi, warnanya matching, menarik ya. Apakah Pak Jimmy setiap hari berpakaian selalu berpakaian seperti ini, rapi begini? Iya sih, biasanya. Iya. Nah, Pak Jimmy, di buku ini ada dijelaskan tentang karakter orang-orang yang bagaimana cara berpakaiannya, terus warna-warnanya, terus juga jadi Pak Jimmy kalau sudah bisa membaca ini nanti akan mengetahui seperti apa karakter yang Pak Jimmy miliki. Gitu. Sekaligus juga nanti bisa menambah pengetahuan tentang karakter orang lain gitu. Apa itu misalnya karakter dari punya keluarga Pak ya? Ada. Iya, karakter dari istri, mungkin juga dari anak-anak. Apa sih bagusnya buku itu apa? Ya ini kan kebetulan juga ini lagi promo juga harganya Pak. Ini Enggak, kan bagusnya buku bagusnya itu ini Pak. Ini namanya kan personality plus ya. Iya. Di dalam sini ada dijelaskan bagaimana kita memahami orang lain dari memahami diri sendiri dulu. Oke. Iya, mulai dari sendiri dulu sehingga kita bisa memahami orang lain juga. Nah ini juga bisa dipakai kalau Bapak mempunyai anak buah ya Bapak. Mohon maaf Bapak, profesinya apa? Pegawai. Pegawai, tapi ada staf anak buah. Oh, ada. Ada. Nah, Bapak bisa juga memakai ini untuk memahami staf Bapak yang di kantor itu, sehingga kita bisa lebih mudah memotivasi mereka dengan memahami karakter anak buah itu Pak. Ini kayak buku-buku psikologi gitu. Iya, tapi ini juga ada cara untuk memperbaiki, misalnya masih kurang, ingin kita lebih
lebih profan misalnya itu bisa untuk juga ini pakai sini ada dijelaskan gitu. Oke. Nah ini juga sekarang lagi promo loh Pak. Seberapa bermanfaat sih buku ini? Selama ini Pak, ini buku ini dipakai oleh teman-teman yang leader, terus ini semacam bagaimana kita ini melakukan komunikasi yang efektif Pak. Oke. Ya, jadi bagaimana kita mau berkomunikasi dengan bawahan, dengan sekitar kita ya Pak ya, sehingga mereka bisa lebih menerima apa yang kita mau dan mereka bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan gitu, sehingga hasilnya sesuai yang kita dapatkan. Dan ini sekarang lagi promo loh Pak harganya. Harga hasilnya kali ini 52.900, promo 30% loh Pak. Ini waktunya juga terbatas untuk promonya. Berarti berapa ini? Atau Bapak boleh baca-baca, ini kan ada di belakangnya, ini ada rangkumannya Pak ya. Kalau berkenan Bapak mau membaca rangkuman, pasti Bapak ini jadi tertarik. Harganya berapa sih Bu? Ini tadi kan 15.900 Pak. Ini menjadi diskon 30%. Jadi berapa? 31.000. Oh. Banyak loh Pak, hampir separuh loh Pak, hampir 50. Kalau misalnya Bapak sudah bisa memiliki ini, kemudian ternyata berhasil Pak ya, Bapak bisa sampaikan ke teman-teman Bapak yang lain untuk mempunyai buku ini juga. Iya, cuma saya nggak ngerti manfaatnya seberapa works untuk pekerjaan saya. Jadi nggak apa-apa, saya tampung dulu saja. Nanti kalau mau saya hubungi ibu itu aja ya. Maksudnya manfaat itu Pak ya? Iya, saya nggak Ini begitu kan yakin. boleh saya jelaskan lagi Pak ya manfaatnya? Nggak usah dijelasin. Kalau gitu boleh saya minta nomor handphonenya Bapak, saya catat ya Pak ya, 08. Buat apa ya? Dan kan tadi Bapak kan ini masih mau memikirkan, Betul. memikirkan ini manfaatnya seberapa gitu kan. Nah nanti kalau sudah Bapak memutuskan untuk memakai buku ini ya untuk lingkungan kerja misalnya, nah Bapak bisa menghubungi saya. Iya, nanti saya hubungi ibu aja. Ya nomor, boleh saya minta nomor teleponnya? Oh, boleh. Cuman ini lagi promo loh Pak. Iya, nggak dulu saya. Sayang loh Pak. Saya nggak begitu yakin soalnya. Oke baik Pak, nanti saya boleh minta nomor teleponnya. Boleh silakan. 081. Nampak 1, nampak 2, nampak semua. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Tunggu kabar baiknya. Baik, ya. Makasih Bu. Mohon maaf. Balik. Terima Ya. kasih. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Perkenalkan nama saya Erina. Sebelum memulai acara saya ingin tahu dulu. Oke, saya mau geser yang di sebelah kanan. Mana tepuk tangannya? Semangat sekali teman-teman ya. Saya ingin bertanya dulu, siapa di antara teman-teman yang ingin sukses? Boleh acungkan tangannya. Oke, ternyata semua di sini ingin sukses ya. Luar biasa. Teman-teman, tahu nggak bahwa kunci menuju sukses itu adalah energi. Bisa diulangi apa? Betul ya. Nah, teman-teman, saya mau bertanya lagi, siapa yang di sini ketika di pagi hari, misalnya mau keluar rumah ya, memilih dulu pakaian apa yang akan dipakai? Tentunya teman-teman pasti pilih ya, hari ini saya mau pakai warna biru atau warna coklat ya, yang serasi. Nah, memilih pakaian itu merupakan salah satu kunci dari energi ya. Merupakan semangat dari kita. Kalau kita misalnya sudah yakin dengan apa yang kita pakai ya, kemudian kita mau melangkah meninggalkan rumah, nah di situ sudah ada muncul semangat di diri kita ya,
semangat itu dimulai dari langkah awal kita meninggalkan rumah. Nah, kalau kita sudah mempunyai semangat yang tinggi, maka untuk selanjutnya kegiatan yang akan kita lakukan di hari itu pasti akan bisa dilakukan dengan baik karena semangat yang kita miliki. Oke, setuju ya? Setuju. Selanjutnya saya akan bercerita juga. Saya paling senang ketika saya mengikuti acara Speaking of Power ya. Nah, pasti di antara teman-teman ini ketika diminta untuk maju ke depan seperti saya ini, apakah semua di sini sudah berani tampil di depan bicara Mas ini? Ada ya yang masih merasa takut ketika diminta untuk berbicara di depan umum. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah AFTV School yang ada di Surabaya ya. Kenapa begitu? Kenapa saya mengatakan bahwa AFTV School solusinya? Ada 3 hal yang kita pelajari di sana. Yang pertama adalah public speaking, kemudian yang kedua vlog atau YouTuber ya. Kemudian yang ketiga adalah acting. Nah, 3-tiganya bisa dipelajari di situ. Teman-teman akan diajari mulai dari nol ya, sampai benar-benar bisa melakukan hal yang kita inginkan tadi. Bisa berani tampil di depan umum, bisa acting ya, bisa membuat vlog ya. Nah, kalau seperti kata Bapak Pendidikan ya, bahwa belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi juga bisa di luar sekolah. Jadi teman-teman, kalau saya bisa, orang lain juga bisa, pasti teman-teman juga bisa. Sukses untuk kita semua.